nama aku Denisha Nazwa dari Prodi Manajemen. Di sini aku sebagai tutor kimia SS di ruang belajar. Kenalin juga, aku Putih Diandra Nandira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura. Aku sebagai writer kimia SS. Selamat menonton! Halo teman-teman semua, jadi di video ini kita akan belajar bab 1 yaitu inovasi kimia di dunia. Berikut adalah daftar isinya, mulai dari kimia dari masa ke masa hingga penggolongan materi dan juga pengukuran. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu kimia itu apa sih? Kimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari zat dan materi, termasuk sifat, struktur, komposisi, interaksi antar zat, dan perubahan serta energi yang menyertainya. Singkatnya, kimia merupakan ilmu yang mempelajari segala hal tentang zat, mulai dari sifat, bentuk, hingga interaksi. Ciri perubahan kimiawi. Perubahan kimiawi adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dengan sifat awalnya. Ciri perubahan kimiawi itu ada pembentukan gas. Pembentukan gas itu contohnya ketika asam asetat atau cuka ditambahkan dengan natrium hidrogen karbonat atau soda kue akan menghasilkan gas, yaitu gas karbon dioksida. Selanjutnya itu pembentukan endapan. Pembentukan endapan ketika natrium sulfida ditambahkan dengan kadmium nitrat akan membentuk endapan berwarna kuning. Selanjutnya itu pelepasan energi atau cahaya atau bau. Ketika aluminium ditambahkan dengan besi 3 oksida akan menghasilkan panas dan cahaya terang. Contoh dalam dunia nyata itu ada di kembang api. Ini selanjutnya ada perubahan warna ketika asam klorida yang berwarna bening ditambahkan dengan kobalt nitrat yang berwarna merah akan menghasilkan larutan warna biru. Kita masuk materi pertama yaitu kimia dari masa ke masa teknologi zaman Mesir. Pada bidang kosmetik, ada yang namanya kohl. Kohl itu adalah semacam eyeliner yang digunakan pada mata wanita Mesir. Nah, kohl sendiri merupakan campuran dari galena dan antimon 3 sulfida. Contohnya itu ada di gambar ini. Pada industri kaca itu menggunakan teknologi panas tinggi hingga 1000 derajat Celcius. Nah, industri kaca ini dibuat dengan bahan dasar natrium karbonat, silika, dan kalsium oksida. Nah, kalsium oksida ini terbuat dari kalsium karbonat yang dibakar. Selanjutnya itu pada teknologi zaman Mesir itu ada warna biru atau Egyptian blue. Nah, warna biru ini adalah pewarna sintetik anorganik pertama di dunia yang dibuat dari reaksi malasit, silika, dan kalsium karbonat pada suhu 800 hingga 1000 derajat Celcius. Sehingga terbentuk senyawa kalsium kopar silikat. Nah, Egyptian Blue ini sampai saat ini tuh masih dipakai untuk forensik sidik jari. Jadi ketika Egyptian Blue itu diradiasi oleh sinar inframerah, dia akan mempertajam dan bisa memudahkan investigasi. Nah, selanjutnya itu ada pisau Firaun. Jadi, pisau Firaun itu ditemukan di makam Tutankhamun dalam kondisi tidak berkarat dan juga rusak setelah terkubur selama 3.300 tahun. Pisau Firaun ini nggak rusak karena terbuat dari besi yang kandungan nikelnya itu tinggi. Pada masa modern itu ada di stainless steel dengan penambahan 8% nikel atau 11% kromium yang membuat alloy itu kuat dan tahan karat. Alloy itu adalah campuran dari logam. Selanjutnya ini pembahasan tentang kembang api dari Cina. Kembang api dari Cina itu punya warna-warna yang berbeda. Kalau misalkan warna merah itu dihasilkan oleh strontium, kalau warna oranye dihasilkan oleh kalsium, warna kuning dihasilkan oleh natrium, warna hijau dihasilkan oleh barium, warna biru dihasilkan oleh tembaga, warna ungu dihasilkan oleh tembaga dengan strontium, warna silver dihasilkan oleh magnesium, warna putih dihasilkan oleh magnesium, ditambah dengan aluminium dan titanium. Bahan bakar dari kembang api itu adalah 75% potasium nitrat, 15% charcoal, dan 10% sulfur. Pengoksidasinya itu ada nitrat, klorat, dan
dan perklorat. Pengoksidasi ini penambahan oksigen untuk membuat proses pembakarannya itu lebih tahan lama dan juga menghasilkan sedikit ledakan. Nah, selanjutnya ini ada pengikat atau binder. Itu tuh gunanya untuk mengikat campuran agar tidak menyatu. Nah, ini biasanya digunakan dalam bentuk pati atau dextrin yang dibasahi dengan air. Selanjutnya itu ada donor klorin. Donor klorin itu untuk memperkuat beberapa warna. Donor klorin itu menggunakan pengoksidasi yaitu klorat dan juga perklorat. Selanjutnya ini ada invensi kimia 100 tahun yaitu sintetis amonia. Awal ini ada nitrogen di atmosfer, jadi nitrogennya itu nggak bisa digunakan langsung oleh hewan atau tumbuhan. Jadi ada namanya proses fiksasi nitrogen. Jadi oleh bakteri di tanah dan bakteri bintil akar pada tumbuhan kacang-kacangan mengubah nitrogen bebas menjadi senyawa amonium. Selanjutnya itu ada amonifikasi. Penguraian bahan organik dari tumbuhan ataupun hewan kemudian diurai oleh bakteri dan jamur sehingga menghasilkan amonium. Jadi tumbuhan, hewan menghasilkan bahan organik lalu diurai oleh bakteri dan jamur menjadi amonium. Nah, selanjutnya itu ada nitrifikasi. Ketika ada namanya bakteri nitrifikasi ini, dia tuh mengubah amonium menjadi nitrit lalu menjadi nitrat. Kemudian ada proses asimilasi, yaitu tumbuhan menyerap nitrat dari tanah dan menggunakannya untuk membentuk senyawa organik seperti protein. Selanjutnya itu ada proses denitrifikasi, yaitu bakteri denitrifikasi mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen bebas yang dilepaskan ke atmosfer dan menyelesaikan siklus. Selanjutnya ini ada sintesis amonia. Sumber nitrogen sebelum proses Haber-Bosch itu yang pertama itu dari pupuk kandang dan guano. Jadi kotoran burung padat terakumulasi di pulau subtropis ataupun tropis. Yang kedua itu ada Chile nitrat, itu untuk natrium nitrat. Jadi mineralnya ditambang di Chili dan di Peru. Yang ketiga sumber nitrogennya itu dari produk sampingan di industri berat, terutama amonium sulfat. Jadi gas dari kokas diproduksi terutama di industri baja, kemudian dihasilkan dengan mereaksikan amonia dengan asam belerang. Selanjutnya ada sumber nitrogen dengan proses fiksasi nitrogen. Yang pertama itu ada proses electric arc, itu pada tahun 1901 di Niagara Falls. Dengan cara itu mengkombinasikan gas nitrogen dan oksigen di udara dengan arus listrik sehingga membentuk nitrat oksida yang kemudian diubah menjadi kalsium nitrat atau natrium nitrat. Kedua ini ada proses cyanamida pada tahun 1907 di Italia. Jadi batu kapur itu dibakar kemudian membentuk kalsium oksida lalu digabungkan dengan kokas dalam tanur listrik dan menghasilkan kalsium karbida. Kemudian direaksikan dengan N pada temperatur tinggi untuk membentuk kalsium cyanamida dan dijadikan produk seperti amonia, amonium fosfat, asam nitrat, dan amonium nitrat. Selanjutnya ini ada senyawa turunan dari gas amonia. Nah, gas amonia sendiri 87%-nya itu untuk pupuk, sisanya itu untuk menghasilkan plastik, serat sintetis dan resin, bahan peledak, dan sejumlah senyawa kimia lainnya. Amonia itu diturunkan bisa jadi asam nitrat, kemudian amonia, natrium karbonat, batuan fosfat. Selanjutnya itu larutan nitrogen. Turunan itu ada amonium sulfat, amonium fosfat, dan juga urea. Selanjutnya ini sintetis amonia. Nah, sebelum adanya Haber-Bosch, amonia itu paling banyak didapat tuh dari penambangan di Chile sebesar 58%. Kemudian 36% ini dihasilkan dari produk samping industri berat. Cyanamide 5% ini adalah salah satu sintesis amonia yang kurang efektif metode. Yang kedua itu Haber-Bosch itu 2% karena saat itu belum efektif. Nah, setelah dari Haber-Bosch itu paling banyak sumber amonia itu dari Haber-Bosch sebesar 64%. Kemudian 18% itu dari produk samping industri berat. 11% dari cyanamide dan 7% dari Chile. Nah, ini merupakan pertumbuhan populasi dengan penggunaan amonia di abad 20. Dari grafik ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa amonia itu berhubungan dengan pertumbuhan populasi manusia. Ketika amonia itu meningkat,
maka pertumbuhan populasi dunia juga meningkat. Kenapa kayak gitu? Karena ketika amonia meningkat, produksi pertanian akan meningkat juga karena amonia 87%-nya digunakan untuk pupuk. Ketika produksi pertanian meningkat, maka mendukung pertumbuhan populasi di dunia. Selanjutnya membahas tentang antibiotik penisilin. Nah, antibiotik ini adalah senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme dengan konsentrasi yang rendah. Penemuan penisilin ini secara tidak sengaja oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Ia menemukan bahwa jamur penicillium bisa menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus. Tapi, walaupun penelitian itu sangat berpotensi, tapi Fleming itu mengalami kesulitan dalam memproduksi penisilin itu dalam jumlah besar untuk pasien. Kemudian penelitian dilanjutkan pada tahun 1938 di Oxford University oleh Howard Florey dan Ernest Chain dan menghasilkan berbagai jenis penisilin seperti F, G, K, O, V, dan X dengan bantuan Norman Hadley untuk produksi massal. Nah, ini merupakan cerita sukses produksi penisilin secara massal. Pada Juni 1941, Flora itu mencari perusahaan farmasi untuk produksi massal, tetapi tidak ada yang tertarik. Pada Desember 1941, Amerika Serikat terlibat pada Perang Dunia II. Setahun setelahnya, pemerintah Amerika Serikat itu memberikan dana sebesar 80 juta dolar kepada 4 perusahaan untuk produksi massal. Tahun berikutnya, dimulai produksi massal penisilin digunakan untuk tentara Inggris di Afrika Utara. Pada Juni 1944, produksi penisilin mampu memasok pengobatan tentara sekutu. Pada 1945, tentara Amerika Serikat menggunakan 2 juta dosis penisilin setiap bulan, dan setelah dari Perang Dunia Kedua, penisilin diproduksi untuk umum. Ini merupakan struktur kimia dan antibiotik turunan penisilin. Nah, penemuan struktur penisilin ini ditemukan oleh Dorothy Crowfoot Hodgkin pada tahun 1945. Jadi terdiri dari cincin beta-lactam yang terikat pada cincin thiazolidin. Nah, penemuan struktur ini dia menerima Nobel pada tahun 1964 atas teknik kristalografi sinar X untuk menentukan struktur molekul biokimia seperti vitamin B12 dan insulin. Nah, sintetis antibiotik ini dapat disintetis untuk menciptakan antibiotik turunan secara biosintetis dan semisintetis dengan mengubah gugus R sesuai dengan kebutuhan. Penisilin ini dihasilkan dari jamur Penicillium chrysogenum. Ini merupakan era nanomaterial. Nanomaterial adalah material yang ukurannya super kecil, di bawah 100 nanomaterial. Sebagai gambaran, 1 nanomaterial itu 1.000.000 kali lebih kecil dari 1 mm untuk perbandingannya. Virus corona sekitar 100 nanomaterial, bakteri sekitar 1.000 nanomaterial, terus 1 nanomaterial itu seukuran 10 atom hidrogen atau 1 molekul gula. Selanjutnya ini ada baterai lithium dan liquid crystal display. Nah, pada era 1950 dan sampai 2000 itu, TV monitor maupun PC tabung menggunakan CRT. Kemudian pada era 2000 sampai sekarang ini menggunakan LCD. Ini baterai dari masa ke masa. Pada tahun 1748, Benjamin Franklin pertama kali menciptakan istilah baterai. Pada 1800, Alessandro Volta menciptakan baterai pertama yang dianggap sebagai sel elektrokimia pertama. Pada 1859, penemuan baterai asam timbal yang dapat diisi ulang. Nah, ini itu sebagai dasar baterai aki yang ada saat ini, baterai aki modern. Nah, pada tahun 1899, penemuan baterai nikel kadmium untuk peralatan elektronik portable. Pada tahun 1901, penemuan baterai nikel besi yang lebih tahan lama. Kemudian pada pertengahan 1970, pengembangan baterai timbal asam untuk kendaraan dan juga industri. Pada tahun 1990, dikomersilkan baterai nikel metal hibrida. Itu kan baterai yang lebih ramah lingkungan. Lanjutannya, pada tahun 1992, baterai lithium pertama tersedia secara komersial.
Pada tahun 1999, komersialisasi polimer ion litium. 2001, nanofosfat litium ion dikomersialisasikan, dan pada tahun 2010, nanowire silikon berhasil diuji dengan 250 siklus pengisian daya. Komersialisasi diharapkan pada tahun 2012. Ini manfaat dan aplikasi teknologi baterai. Bisa untuk kendaraan listrik seperti Tesla, untuk penyimpanan energi pada pembangkit listrik tenaga angin, terus juga bisa membuat perangkat seperti laptop itu menjadi lebih tipis dan ringan. Ini menggunakan litium. Ini merupakan baterai litium. Baterai litium ini mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2019. Pada era 1970, Whittingham ini menemukan cara memanfaatkan energi potensial litium sebagai sumber tenaga alternatif. Pada tahun 1980, Goodenough itu menggunakan senyawa logam berbeda yang meningkatkan energi potensial hingga 4 volt. Pada 1985, Yoshino memakai bahan berbasis karbon untuk menyimpan ion litium dan membuat baterainya lebih aman dan layak untuk dikomersialisasikan. Pada tahun 1990, baterai litium ion itu menjadi kuat, ringan, dan dapat diisi ulang. Ini merupakan kita bahas cathode ray tube atau CRT. CRT merupakan senyawa elektron yang ditembakkan ke layar sehingga mengenai senyawa fosforesen dan timbul suatu warna menjadi suatu gambar. Ini merupakan liquid crystal display atau LCD. Nah, LCD ini punya sumber cahaya yang intensitasnya konstan di bagian belakang atau backlight dan molekul organik cair. Digunakan tuh sebagai tirai di antara dua filter polarized yang berbeda sudut. Filter warnanya itu ada RGB, red, green, dan blue sebagai warna dasar. Nah, monitor LCD ini dapat dibuat karena ada cahaya yang dapat dipolarisasikan. Nah, molekulnya itu dapat meneruskan dan mengubah sudut cahaya, dan kemudian orientasi struktur molekul dapat diubah karena arus listrik. Terus adanya material dari plastik atau gelas yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya ini adalah liquid kristal. Nah, liquid kristal sendiri ini merupakan nama lain dari molekul organik cair. Nah, material yang memiliki liquid kristal ini merupakan material yang memiliki fase padat dan juga cair. Tetapi dia tuh lebih cenderung ke fase cair karena sensitif terhadap suhu. Yang pertama ini ada fase nematik yang seperti benang. Jadi molekulnya itu berorientasi ke arah yang sama, tetapi molekulnya secara acak. Tetapi melayang secara acak, seperti dalam cairan biasa. Nah, kemudian fase kedua itu ada fase smectic yang seperti sabun. Molekulnya itu disusun berlapis-lapis dengan sumbu yang tegak lurus dengan bidang laminar. Dan setiap lapisannya itu dapat saling tergelincir. Ini merupakan liquid kristal. Fasenya ada fase padat, dia itu ada orientasi, dan ada keteraturan juga. Sementara untuk fase cair itu, dia tuh nggak ada orientasi dan juga nggak ada keteraturan. Kalau fase nematik itu dia terarah dan juga acak. Kalau smectic tuh dia terarah dan rapih. Nah, ini merupakan warna red, green, dan blue. Dia tuh disintetis oleh George William Gray, Ken Harrison, dan J.N. Ross. Selanjutnya kita akan membahas subbab materi tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematik untuk melakukan penelitian. Tahapannya itu ada 7. Yang pertama itu pengamatan, yang kedua itu muncul pertanyaan dan pengumpulan informasi awal, yang ketiga itu hipotesis. Hipotesis merupakan suatu penjelasan yang bersifat tentatif untuk sekelompok hasil pengamatan. Jadi hipotesis itu sifatnya tentatif atau dugaan yang awal. Yang keempat itu penelitian atau percobaan. Yang kelima itu analisis data. Yang keenam itu kesimpulan. Yang ketujuh itu pelaporan atau penulisan ilmiah. Kemudian, hukum adalah suatu pernyataan matematis atau pernyataan yang ringkas tentang hubungan antara fenomena-fenomena yang selalu sama dalam keadaan yang sama. Ini merupakan contoh analisis metode ilmiah penemuan penisilin studi kasus. Nah, pertama ini tahapan pengamatan.
Jadi, pertama itu biakan bakteri Staphylococcus itu terkontaminasi oleh jamur penicillium dan teramati bakteri mati di sekitar jamur tersebut. Jadi saat itu Fleming tuh melihat di cawan petrinya bahwa bakteri Staphylococcusnya itu terkontaminasi oleh jamur penicillium. Nah, kemudian Fleming itu melakukan pengecekan untuk melihat jamur apa yang tumbuh di cawan petri. Itu merupakan tahapan pengumpulan informasi awal dan pertanyaan. Nah, kemudian Fleming menduga kalau jamur yang tumbuh di cawan petri bisa mematikan bakteri. Nah, itu merupakan masuk tahapan hipotesis atau dugaan awal. Kemudian Fleming mengoleskan jamur pada biakan bakteri dan dilakukan pengamatan apakah ada bakteri yang mati. Nah, ini merupakan tahapan percobaan dan analisis. Kemudian tahapan kesimpulan ini, Fleming dapat membuktikan bahwa jamur penicillium menyebabkan biakan bakteri mati. Nah, tahapan report, publikasi ilmiah, dan kemudian yang terakhir itu ada tahapan report, publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan hak kekayaan intelektual atau haki. Kemudian, ini ada penggolongan materi. Material penyusun, penggolongan materi. Materi adalah material penyusun segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi ini dibagi dua, yaitu zat murni, dan yang kedua itu campuran. Zat murni itu memiliki komposisi tetap atau pasti. Unsur itu adalah unsur itu yang tersusun dari satu jenis atom, kayak Cu, Pb, dan aluminium. Maksud nyawa itu tersusun dari dua atau lebih unsur yang perbandingannya sama. Campuran itu dua atau lebih zat yang secara fisik dicampur tapi tidak digabungkan secara kimiawi. Baca ini ada pemisahan unsur pada senyawa. Garam dapur merupakan senyawa yang mengandung unsur natrium dan klorida. Untuk penguraian garam dapur atau NaCl akan menghasilkan unsur natrium dan juga klorida. Terus itu ada campuran homogen dan juga heterogen. Nah, kalau homogen itu dia tuh memiliki komposisi yang seragam dan tercampur seluruhnya sehingga tidak dapat dilihat ada bagian yang berbeda. Sementara kalau heterogen itu campuran yang memiliki komposisi yang bervariasi dengan bagian yang tercampur terlihat perbedaannya. Ini merupakan penggolongan materi dan pengukuran. Ini zat itu bisa diidentifikasi dari sifat dan susunannya. Yang pertama itu sifat fisika, yaitu diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas titik leleh, titik didih, dan juga kerapatan. Yang kedua itu ada sifat kimia. Sifat kimia itu, diamati dengan melakukan perubahan kimia, seperti gas hidrogen terbakar dalam gas oksigen kemudian menghasilkan air. Selanjutnya ini ada sifat yang dapat diukur terbagi dalam dua golongan. Yang pertama itu ekstensif, itu bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur, kayak massa, panjang, dan juga volume. Sementara kalau intensif, itu merupakan suhu, kerapatan, titik leleh, atau titik didih. Ini merupakan contohnya, kita coba analisis warna. Warna ini merupakan sifat fisika. Kenapa sifat fisika? Karena dia tuh bisa diamati tanpa mengubah susunannya. Selanjutnya, warna itu sifatnya intensif. Kenapa intensif? Karena dia tuh nggak bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.